Namaku Rea Luhur, putri keluarga konglomerat tapi ditukar pembantu. Sejak itu aku jatuh ke neraka tanpa akhir. Demi bisa bertahan hidup, aku terlibat dengan orang-orang jahat. Tapi semua orang yang dulu menghinaku sudah menjadi buruanku. Nona, cepat masuk. Tuan dan Nyonya sudah lama menunggu Anda. Hari ini adalah hari pertamaku kembali ke surga. Dia putri yang ditukar dulu ya? Kenapa kelihatan miskin? Iya, kudengar dia ditelantarkan sejak kecil dan dibesarkan oleh pengemis. Dari tempat kotor begitu mana mungkin orang baik, pasti sudah rusak dari dalam. Dasar gadis sialan, beraninya kamu menggoda kakakku? Baik, hari ini akan kuberi kamu pelajaran. Siapa yang menggoda siapa? Aduh, pakai kekerasan itu nggak benar. Kalau nggak mau mati, cepat pergi. Nggak bekerja dan malam ngobrol di sini. Cepat kembali bekerja. Nona Rea, Tuan Muda sudah berpesan secara khusus. Setelah Anda kembali, jangan sampai berselisih dengan Nona Debbie. Nona Debbie sejak kecil dimanjakan dan sensitif, sangat mudah terluka. Nona Debbie? Dia adik Anda, Nona Debbie. Kamu memang bisa saja. Maksudnya keluarga ini nggak menyambutku dan suruh aku bertahan sendiri mungkin. Tapi aku ini orang yang merangkak keluar dari neraka. Nggak berharap dicintai dulu. Yang kuinginkan cuma uang dan kekuasaan. Nona Rea sudah kembali. Mirip sekali. Ya, kamu pasti Reaku. Rea? Putriku sayang, pasti sudah banyak menderita kan? Ibu minta maaf padamu. Mulai sekarang, gak akan ada yang berani menindasmu lagi. Maaf padaku, pembukaan yang cukup bagus, tapi keluarga ini nggak seperti surga yang kubayangkan. Kalian sekeluarga berkumpul saja. Aku gak akan mengganggu. Debbie, tunggu sebentar. Debbie! Debbie sejak kecil dimanjakan oleh kami. Dia belum bisa menerima kepulanganmu. Kamu harap maklum. Maklum? Atas dasar apa? Dia menggantikanku hidup mewah selama 18 tahun di keluarga ini. Sedangkan aku terjebak di panti yang jelek dan kotor dan hidup menderita. Tapi ini bukan salah Debbie. Dia nggak tahu apa-apa. Jangan seolah-olah dia berutang padamu. Debbie justru yang paling tersakiti. Jadi kamu sudah memutuskan membiarkannya tetap tinggal di rumah ini. Kami mengerti perasaanmu, tapi dia nggak punya tempat pulang. Kami juga nggak mungkin mengusir dia. Kamu mengerti maksudku kan? Aku putri kandungmu. Dia cuma anak angkat. Aku rasa setidaknya semua orang harus tahu siapa putri yang sebenarnya. Sudah. Debbie juga anak keluarga ini. Sejak mendengar tentangmu, dia nggak bisa makan dan cuma menangis. Dia sudah sangat merasa bersalah. Kamu masih mau memojokkannya? Ayah? Nggak boleh. Kalau kabar Debbie adalah anak angkat tersebar, dia pasti nggak akan sanggup terima. Rea, Niko benar. Untuk sementara jangan diumumkan dulu. Kita pikirkan baik-baik ke depan. Dia hidup mewah sejak kecil, sedangkan aku hidup bahkan lebih buruk dari pengemis. Ayah merasa aku memalukan ya? Jadi kamu begitu ingin orang lain menganggapnya putri kandungmu? Bukan begitu maksudku. Jangan terlalu sensitif. Aku nggak mengusirnya saja sudah sangat baik. Kalau ayah hanya menganggapnya sebagai putri kandung, maka aku akan pergi. Rea, ayah berjanji padamu. Mulai sekarang, kamulah satu-satunya putri grup Luhur. Seperti yang kuduga, asal aku memperlihatkan lukaku, orang-orang ini akan merasa bersalah. Ayah,
Nggak bisa begitu. Aku sudah memutuskan. Selama 18 tahun kita tidak menemukannya. Dia pasti banyak menderita di luar sana. Kedepannya Rea nggak boleh menderita lagi. Tapi Debbie... Rea, kamu pasti capek datang dari jauh. Pergi istirahat dulu. Ibumu sudah menata kamar sesuai selera gadis seumuranmu. Ayo kita lihat bersama ya. Ayah, aku nggak suka kamar ini. Nggak ada cahaya matahari sama sekali. Kamar ini gelap, aku takut. Kamu benar-benar nggak tahu diri. Dikasih apapun harusnya kamu terima dengan bersyukur. Kalau masih pilih-pilih, tidur saja di kandang anjing di halaman. Niko! Rea, bagaimana kalau kamar ini kita buat lebih terang? Ayah akan cari cara untuk memperbaikinya. Aku suka kamar itu. Apa kamu gila? Itu kamar Debbie. Baiklah. Kalau begitu ayo kita lihat kamar itu. Ayah, Ibu, sebaiknya aku pergi saja. Selama 18 tahun ini aku sudah banyak disayang. Sekarang Kak Rea sudah kembali, aku gak ingin ganggu kalian berkumpul. Kamu akan selalu menjadi putriku. Apapun yang orang lain bilang, kami nggak akan mengusirmu. ibu benar. Kamu kira kamu itu putri konglomerat. Jadi orang harus tahu diri. Tenang saja, di hatiku, kamu satu-satunya adikku. Kak, Ayah, kamar ini pencahayaannya bagus dan juga terang. Ukurannya juga sesuai keinginanku. Tapi aku kurang suka dekorasinya. Rea, apa maksudmu? Ibu. Tenang saja, ibu pasti nggak akan kasih kamar ini ke dia. Rea, kamarmu ada di seberang. Pergi lihat bersama ayahmu. Cepat keluar. Jangan cari masalah di sini. Kamar itu sudah kulihat. Sempit, pengap, dan gak ada cahaya. Aku gak akan tinggal di tempat gelap seperti gudang lagi. Walaupun begitu, kamu juga nggak boleh merebut kamar Debbie. Orang luar tanpa hubungan darah tinggal di kamar yang bagus. Sedangkan anak kandung tinggal di gudang gelap. Apa itu aturan keluarga kita? Kalian berdua sama-sama anakku. Jangan bicara seperti itu lagi. Rea, kalau kamu mau membenci, bencilah orang tua Debbie. Debbie nggak bersalah. Dia juga korban. Ibu, aku tetap akan pergi. Aku gak ingin kalian bersedih karena aku. Pergi kemana? Kamu akan selalu menjadi putri paling disayang di keluarga ini. Ini kamarmu. Yang harus pergi bukan kamu. Kalian selalu bilang dia korban. Tapi selama 18 tahun ini dia hidup mewah dan kaya. Sedangkan aku hidup seperti pengemis. Sebenarnya siapa korbannya? Untung saja ayah menemukanku dan membawaku keluar dari tempat seperti neraka itu. Bagaimanapun kalian hidup bersama 18 tahun. Aku mengerti kalian punya perasaan padanya. Jadi aku izinkan dia tetap tinggal di sini. Kalian malah masih menganggapnya korban. Dia bukan korban, tapi pihak yang diuntungkan. Sedikit-sedikit berakting menyedihkan dan tersakiti. Bukankah kamu cuma membuat kami merasa bersalah? Seharusnya dulu kami nggak bawa kamu pulang dan biarkan kamu hidup di luar seperti pengemis. Diam kau. Rea, mulai sekarang ini rumahmu. Apapun yang kamu inginkan bilang saja. Ayah akan penuhi semuanya. Terima kasih, Ayah. Kalau begitu hari ini, boleh nggak bantu aku renovasi ulang kamar ini? Baik, sekarang juga ayah suruh Debbie pindah ke kamar lain. Kamar ini milikmu sekarang. Ibu. Debbie, jangan menangis lagi. Ibu akan menata ulang kamar sesuai seleramu ya. Ini, pusaka keluarga luhur. Sekarang ibu akan kasih ke kamu. Apapun yang orang lain bilang, kamu tetap putriku. Tapi sekarang ibu udah punya Kak Rea. Ini seharusnya dikasih ke Kak Rea. Kamu memang pengertian, tapi Debbie, Rea nggak perlu perhiasan ini. Terima kasih, Ibu. Cocok denganku kan? Ini pertama kali aku terima hadiah seperti ini. Cincinnya sangat bagus. Aku akan jaga baik-baik. Sayang, nanti suruh pembantu kemasi pakaian dan perhiasan Debbie. Rea sudah banyak menderita. Kita harus menebus kesalahan kita. Aku akan segera siapkan. Debbie, ayo kita menata kamar barumu. Ayah, apa aku salah? Apa aku harus kembalikan cincin ibu dan kamar pada Debbie? Rea, kita sudah banyak menderita. Sepertinya ibu dan Kak Niko sangat membenciku.
Mereka sama sekali nggak menganggapku keluarga. Sekarang aku hanya bisa percaya pada ayah. Hanya ayah, keluargaku. Jangan bicara seperti itu. Ibumu dan kakakmu juga sangat menyayangimu. Mulai sekarang ayah akan melindungimu apapun yang terjadi. Ayah akan pastikan kamu bisa hidup sesukamu. Ternyata benar seperti yang kuduga. Yang berkuasa di rumah ini Bobby. Selama aku bisa menyenangkannya, hidupku nggak akan seburuk itu lagi. Aku akan patuh. Aku akan patuh. Tolong jangan pukul aku. Aku salah. Sayang, tubuh Rea penuh luka. Bahkan saat bermimpi, dia menangis dan berteriak, "Jangan pukul aku." Beraninya mereka memperlakukan putriku seperti itu. Tunggu saja. Aku nggak akan ampuni mereka. Bagaimana keluargamu? Apa mereka baik padamu? Semuanya sesuai dugaanku. Kalau begitu kamu pasti kecewa. Enggak, aku sangat puas. Karena semuanya berjalan sesuai rencanaku. Hari ini, hari pertama Ria sekolah. Debbie, kamu anggota OSIS kan? Kamu harus jaga kakakmu baik-baik. Tenang aja, aku akan jaga dia dengan baik. Kak Niko juga udah kasih tahu para adik kelas, iya kan? Ayah, ibu, kami pasti akan kasih Rea masa SMA yang bahagia dan istimewa yang akan dikenangi seumur hidup. Rea, kalau di sekolah kamu nggak nyaman, langsung saja telepon kami. Baik, Ayah. Aku akan segera adaptasi di sekolah. Yang nggak bisa adaptasi bukan aku, tapi kalian. Perhatikan, kelas kita kedatangan murid pindahan. Semua harus beri tepuk tangan meriah untuk menyambut Rea. Ayo, tepuk tangan. Rea Luhur, marga Luhur. Tadi pagi aku lihat dia datang ke sekolah bersamamu. Dia keluargamu. Dia anjing yang baru. Aku bawa pulang. Rea masih belum terbiasa dengan sekolah kita. Kalian harus banyak membantunya ya. Apa ada yang mau jadi teman sebangkunya? Bu Guru, di depanku ada kursi kosong. Biarkan murid pindahan duduk aja. Kami akan menjaganya dengan baik. Halo semuanya, namaku Rea Luhur. Ayahku CEO Grup Luhur. Aku satu-satunya putri kandung keluarga Luhur. Satu-satunya putri kandung. Lalu Debbie itu apa? Ibu kandung Debbie dulunya pembantu di rumahku. Demi membuat anaknya masuk ke keluarga kaya, wanita itu menukarnya dengan aku. Tapi orang tuaku terlalu baik. Walaupun sudah tahu kebenarannya, mereka tetap mengadopsi Debbie. Apa? Jadi Debbie itu putri angkat? Diam! Siapa yang menulis ini? Ngapain lihat-lihat? Bukan aku yang melakukannya. Hei Rea, kamu gila! Aku cuma membereskan sampah. Kenapa kamu begitu takut? Cepat bersihkan meja itu. Kalau ada yang lakukan hal seperti ini lagi, akan ditindak sesuai aturan. Terima kasih. Nggak apa-apa, kalau ada yang nggak mengerti tanya aku saja. Ayah dan ibu bahkan gak bilang apa-apa. Beraninya kamu sebarkan kalau aku putri angkat. Tunggu aja. Masalah ini belum selesai. Aku cuma katakan yang sebenarnya. Aku putri kandung, kamu putri angkat. Itu kenyataannya. Cewek gila. Aku akan tunjukkan padamu siapa putri kandung yang sebenarnya. Hai Rea, ku dengar sejak kecil kamu nggak dididik, nggak tahu aturan. Kami akan mengajarimu etika kalangan atas.
Ini untukmu, minumlah. Kalau kamu minum, kami akan menganggapmu teman. Kalau enggak, Cepat minum. Bukannya ayah dan ibu menyuruhmu berbaur dengan teman-teman. Jadi jangan buat mereka marah. Oke. lihat tampang bodohnya itu. Dia benar-benar ingin masuk ke lingkaran kita. Ayo cepat minum. Ini minuman soda yang khusus disiapkan untukmu. Menurutku minuman soda ini lebih cocok kalau kamu yang minum. Dasar cewek gila. Beraninya kamu melakukan ini pada Debbie. Kamu gila ya? Sepertinya kalian belum tahu. Dia bukan anak keluarga kami. Apa? Bukannya kalian memujanya karena dia putri konglomerat dan ingin mendapat keuntungan darinya. Tapi dia itu anak pembantu. Aku putri konglomerat yang asli. Sekarang siapa yang harus kalian dengarkan gak perlu aku jelaskan lagi. Sekarang gak berani menyentuhku lagi kan? Mulai sekarang kami akan dengarkan kamu. Ayah memang benar. Kamu benar-benar perhatian. Takut aku gak punya teman dan langsung mengenalkan mereka padaku. Terima kasih. Aku akan bunuh kamu, sialan! Rea, Jimmy memanggilmu di gedung OSIS. Siapa itu Jimmy? Ada urusan apa denganku? Jimmy adalah pewaris grup Sinar. Dia teman masa kecil Debbie, pacarnya dan tunangannya. Untuk menghadapi aku, dia bahkan memanggil pacarnya. Terlebih lagi anak orang kaya yang manja. Kamu langsung saja bilang ke ayahmu. Ayahmu itu CEO. Dia pasti nggak berani menyentuhmu. Terima kasih, tapi urusanku akan aku selesaikan sendiri. Oh, datangnya lebih lambat dari yang kukira. Mukamu tebal sekali. Jadi ini yang disebut sekolah swasta elit. Aku sekolah di tempat seperti kandang babi dan hidup seperti pengemis. Kamu yang hidup kaya malah gak berpendidikan. Sesuai dengan keinginanku. Masuk tanpa menyapa. Kaniko memang gak salah. Kelakuanmu seperti pengemis. Sepertinya bos kami sia-sia siapkan hadiah untukmu. Cepat makan. Jangan sok jaim. Kamu nggak boleh kecewakan bos kami. Tatapan apa itu? Pertama kali lihat anak orang kaya. Kamu iri ya? Aku justru merasa kalian menyedihkan. Jelas-jelas manusia. Tapi hidup seperti anjing. Cewek gila. Kamu mau mati ya? Aduh, benar-benar deh. Kak Jimmy cuma bercanda denganmu. Kenapa kamu bereaksi berlebihan? Oh ya? Kalau begitu, kamu saja yang makan. Lalu, aku ini putri tunggal. Aku nggak punya adik perempuan. Kak, kamu keterlaluan. Ayah dan ibu jelas-jelas bilang aku juga putri mereka. Karena kamu memanggilku kakak, maka sebagai kakak aku mau bilang sesuatu. Keluarga kami sudah membesarkanmu 18 tahun, memberimu makan dan pakaian. Bagaimanapun kamu nggak seharusnya menindasku. Sikap nggak tahu balas budi seperti ini, bahkan lebih buruk dari anjing. Aku nggak... Diam. Rea, aku peringatkan kamu. Debbie itu wanitaku. Kalau kamu berani menyentuhnya, aku akan membuat hidupmu menderita. Bagaimana rencanamu membuat hidupku menderita? Lagian, apa kamu tahu apa itu hidup menderita? Menurutku kamu nggak bisa ditolong lagi. Cepat makan makanan anjing itu. Habiskan makanan anjing itu di bangkuk itu. Lalu berlutut dan minta maaf pada Debbie. Ya, berlutut dan minta maaf. Sial. Aduh. Sementara teman-teman panggil kalian anak orang kaya, kalian langsung merasa hebat. Padahal kalian cuma parasit yang bergantung pada keluarga. Rea, kalau kamu nggak berlutut dan minta maaf, aku akan membuatmu menyesal keluar dari kandang babi itu. Seorang pria dewasa tapi selemah ini. Sekalian ku ingatkan, aku paling nggak suka orang lain menyentuhku. Kak, kamu gila ya? Kok kamu berani menyerang Kak Jimmy? Dia pewaris grup Sinar. Kalau kamu begitu peduli padanya, kamu yang gantikan dipukul saja. Hei Rea, yang pantas dipukul itu kamu, sial. Kak Jimmy, udahlah. Bagaimanapun, Kak Rea satu-satunya putri keluarga luhur. Aku bisa tetap berada di sisi ayah dan ibu saja. Sudah cukup bagiku. Debbie, kamu terlalu baik. Makanya selalu ditindas. Bukannya kamu masih punya Kaniko dan aku.
Selama ada kami, gak ada yang bisa menyentuhmu. Benar-benar lucu. Orang kampungan yang baru saja masuk ke kalangan atas sudah berani sok berkuasa di sini. Debbie punya Kak Jimmy dan Kak Niko sebagai deking. Kamu nggak punya apa-apa. Masih berani seenaknya. Cepat minta maaf. Benar-benar nggak masuk akal. Kalian memanggilku ke sini cuma untuk cari perhatian di depan putri palsu ini. Dengan kemampuan kalian, berani menyentuhku. Hah, benar-benar konyol. Kak. Cukup. Pergi sana. Sialan. Benar-benar deh. Kak Jimmy, jangan marah. Kak Rhea nggak sengaja. Ini akibatnya. Kalau kamu menindas Debbie. Jimmy, kamu yang mulai duluan. Tunggu. Kak Jimmy, kamu nggak apa-apa? Lenganku. Kak Jimmy, kamu nggak apa-apa? Lenganku. Beraninya kamu memukul Kak Jimmy. Grup Sinar pasti gak akan melepaskanmu. Sekarang dia cuma tersisa satu lengan. Dia masih bisa berbuat apa padaku? Kak, dia udah seperti ini, kamu masih mau apa lagi? Aku akan kasih tahu ayah dan ibu. Tulangku pernah patah 3 kali. Semuanya aku pasang sendiri. Kamu seharusnya berterima kasih aku nggak melumpuhkan lenganmu dan bantu kamu pasang kembali dengan baik hati. Pergi kasih tahu ayah dan ibu dan ceritakan bagaimana kalian menindasku sekalian. Pikirkan baik-baik. Apa kamu benar-benar terluka? Kamu masih mau berpura-pura? Lenganku. Sepertinya sudah nggak apa-apa. Ini tahta di sekolah ini ya? Lumayan juga. Walaupun gak ada luka, kamu melukai Kak Jimmy itu fakta. Grup Sinar pasti gak akan melepaskanmu. Dik, kenapa kamu teriak begitu keras bikin aku kaget saja? Di sekolah kalian bagaimana cara menangani pelaku perundungan? Sesuai aturan, kekerasan di sekolah harus dilaporkan ke dinas pendidikan. Apa kamu bilang? Halo, sekarang murid SMA Abadi lagi menindasku. Di mana kamu sekarang? Apakah di sekitarmu aman? Sekarang aku ada di sekolah, sangat aman. Karena aku juga sudah membalas. Kak Jimmy, semua ini salahku. Kalau bukan karena aku, kamu gak akan bertengkar dengan Kak Rhea. Ini bukan salahmu. Dia yang duluan memukulmu. Selama ada aku, gak ada yang boleh menindasmu. Jimmy, kau dengar kamu pukul putri Pak Bobby ya? Ibu, aku juga dipukul. Kamu juga dipukul? Dipukul di mana? Terluka di mana? Bukan itu. Cewek gila itu. Bibi, semua ini salahku. Kak Jimmy melindungiku. Sudah ku bilang ini bukan salahmu. Cewek gila itu yang duluan menyerang. Kamu Rhea kan? Kamu sangat mirip dengan ayahmu. Apa kamu terluka? Aku nggak apa-apa. Hanya sedikit pusing. Aku wakili Jimmy minta maaf padamu. Pulang nanti aku kasih dia pelajaran. Debbie, kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa, tapi Kak Jimmy... Nanti aku selesaikan denganmu di rumah. Tenang saja. Gak akan ada kejadian seperti ini lagi. Rhea, kenapa kamu sampai terluka seperti ini? Semua ini salahku. Semua salahku. Kalau bukan karena aku, Kak Rhea dan Kak Jimmy gak akan bertengkar. Kamu korbannya. Cewek gila itu yang duluan pukul kamu. Apa? Rhea pukul kamu? Rhea, apa kamu sudah gila? Rhea, ibu sangat kecewa padamu. Aku sudah bilang, kamu dan Debbie sama-sama putriku. Aku gak akan beda-bedakan, mengerti? Debbie, aktingmu benar-benar bagus. Nggak dapat nominasi aktris terbaik Oscar, sangat disayangkan. Kak, apa maksudmu? Aku gak berakting. Aku sudah serahkan semuanya padamu. Aku gak tahu kenapa kamu harus bersikap seperti ini. Rhea, diam. Kamu sudah selesai bicara, kan? Kalau begitu, sekarang giliranku. Dia anjing yang baru. Aku bawa pulang.
Kak, dulu kamu juga dari SMA Abadi kan? Kalau begitu kamu pasti tahu apa arti anjing itu. Bukan. Itu bukan aku. Itu dia adik Kak Rea. OSIS di sini punya kekuasaan besar. Siapapun yang berani menyinggung mereka akan diberi label anjing. Dan jadi sasaran yang bisa ditindas semua orang. Kak, kamu juga tahu kan? Kamu nggak bisa jawab, berarti kamu mengakuinya. Debbie, sebenarnya apa yang terjadi? Kok bisa kamu perlakukan Rea seperti itu? Debbie, kamu memang sama saja seperti orang tua kandungmu. Dulu orang tuamu membuangku seperti membuang anjing. Sekarang kamu hina aku dengan sebutan anjing. Rea, jangan bercanda soal ini. Jangan membuat keributan. Kita bicarakan nanti saja di rumah. Kenapa? Tadi waktu memakiku kamu semangat sekali. Sekarang merasa dirugikan malah suruh aku diam. Kalian memang benar-benar ibu dan kakak yang baik untuk Debbie. Debbie, Rea, kalian sama-sama putriku. Ini forum sekolah kami. Debbie adalah ratu di sini. Begitu dia memposting, semua orang langsung mulai menindasku demi menyenangkannya. Ibu, mau aku kirim ke kamu? Nggak mau lihat ya? Sayang sekali. Anak-anak lain sangat menuruti perkataan Debbie. Begitu aku masuk kelas, mejaku sudah penuh dengan sampah, di mana-mana penuh coretan, buku pelajaran juga disobek. Untungnya semua ini terekam oleh CCTV. Kak, walaupun kamu orang kalangan atas, tapi arti cewek murahan dan anak haram kamu pasti tahu kan? Ini ditulis sendiri oleh Debbie. Orang tuaku benar-benar murah hati sampai rela mengeluarkan uang untuk seekor anjing. Aku cuma bilang kalau aku putri kandung keluarga luhur. Debbie langsung gak senang. Sampai menyuruhku minum minuman soda yang dicampur ludah dan puntung rokok mereka. Dia bilang biar aku paham siapa anak kandung sebenarnya. Maaf. Aku takut jadi aku melakukan itu. Aku takut kalau orang tahu aku anak angkat mereka nggak akan peduli lagi padaku. Begitu kamu kembali, kamu langsung merebut kamarku. Jadi aku takut. Kamu akan merebut Kak Niko dan ibu dan semua milikku. Nggak akan. Pasti nggak akan. Ibu nggak akan membiarkan itu terjadi. Masalah kali ini, memang Debbie yang salah. Tapi ini cuma bercanda. Nggak perlu dibesar-besarkan seperti ini. Iya, Rea. Ikut ibu ke rumah sakit untuk periksa kondisimu ya. Sekarang aku juga sudah menjadi bagian keluarga luhur. Biar kedepannya aku nggak lagi ditindas, aku nggak akan membiarkan ini begitu saja. Aku akan melapor ke polisi. Kamu sudah keterlaluan. Sialan. Dasar gila. Beraninya kamu memukulku. Sialan. Hari ini, aku bukan cuma akan melapor ke dinas pendidikan. Aku juga akan melapor ke polisi. Kamu bilang aku yang pukul Debbie duluan. Kalau begitu coba bilang, di mana aku memukulnya? Apa aku menamparnya atau mencekiknya? Kamu nggak bisa jawab kan? Kalau begitu biar aku yang jawab. Debbie yang mendekat dan mencengkram luka lamaku dengan kuat. Aku kesakitan sampai nggak tahan. Baru secara refleks mendorongnya. Apa itu bisa disebut memukul orang? Kalau begitu coba bilang. Siapa yang lebih dulu bertindak? Sudah seperti ini kamu masih bilang aku yang memukulnya. Ini bukan sekedar kekerasan. Ini percobaan pembunuhan. Bahkan sampai sekarang, Ibu dan Kak Niko nggak peduli seberapa sakitnya aku. Dan terus membela pelaku. Tapi polisi berbeda. Setidaknya polisi akan melindungiku. Selama 18 tahun ini, gara-gara dia, setiap hari aku dihina, dianiaya, diinjak-injak. Aku nggak akan menahan lagi. Karena sekarang aku punya ayah. Aku putri kandung keluarga luhur. Mulai sekarang, nggak ada yang bisa menindasku lagi. Rea, ibu yang salah paham padamu. Maaf.
Rea, untuk kejadian kali ini semuanya salah Jimmy. Dia terlalu gegabah, harusnya nggak ikut campur. Aku wakili minta maaf padamu. Terima kasih, Bibi. Hanya Bibi yang peduli dengan lukaku. Terima kasih atas perhatianmu. Tapi itu nggak berarti aku akan mengabaikan semua yang Jimmy lakukan. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Kamu mau hancurkan hubungan puluhan tahun kedua keluarga baru puas ya? Benar. Masalah ini memang Debbie yang salah. Tapi dia cuma terlalu takut. Takut kehilangan kami. Takut begitu kamu kembali dia akan tersingkir. Makanya dia melakukan itu. Pulang nanti aku pasti suruh dia minta maaf. Nggak usah pura-pura lagi. Apa yang Debbie lakukan padaku dan apa yang akan terjadi setelah pulang kamu tahu jelas. Baiklah. Aku mewakilinya minta maaf padamu. Katakan. Apa yang kamu mau? Mau menyuapku dengan uang? Kamu menganggapku pengemis ya? Kamu. Sejak hari kamu kembali kamu menyimpan dendam padaku dan ibu ya? Enggak. Aku nggak pernah bilang begitu. Hubungan darah memang ajaib. Kamu dan aku sebenarnya sama saja. Kalau dulu yang tertukar itu kamu, aku juga tanpa ragu akan berdiri di pihak Debbie. Rea. Aku sarankan padamu. Jangan buat aku kesal lagi. Kalau enggak, pewaris grup Sinar menindas putri kandung grup Luhur demi putri angkat. Menurutmu berita ini bagaimana? Orang-orang paling suka skandal keluarga konglomerat. Aku tahu Debbie cuma ingin memberiku pelajaran. Tapi kebetulan aku juga berniat melakukan yang sama padanya. Hasil pemeriksaan sudah keluar. Walaupun hanya luka ringan, kalau sedikit lebih keras akan dikategorikan sebagai luka berat. Sebaiknya diselesaikan secara damai. Tapi kalau siswi yang terluka nggak setuju damai, kami terpaksa proses sesuai hukum. Kak Jimmy juga terluka. Kak Jimmy, kamu juga periksa aja. Nggak perlu. Aku nggak terluka. Aduh. Cepat minta maaf pada Rea. Benar-benar deh. Aku benar-benar. Kak, aku mewakili Kak Jimmy minta maaf padamu. Maaf, ini salahku. Tolong jangan libatkan Kak Jimmy dan grup Sinar. Kedua keluarga kita sudah saling mengenal lama. Gak seharusnya merusak hubungan karena hal kecil ini. Debbie, kamu duduk di situ. Jimmy dan Debbie sudah minta maaf. Masalah ini kita akhiri di sini saja. Rea, grup Sinar dan grup Luhur sudah bekerja sama dari dulu. Bisnis kita saling terkait. Hubungan kepentingannya juga rumit. Kalau kamu terus menekan Jimmy, aku dan ayahmu akan sangat kesulitan. Cuma anak-anak, bercanda kelewat batas. Nanti aku akan didik mereka dengan baik. Akhirnya ayah datang. Jimmy mau membunuhku. Semua orang menindasku. Jangan nangis, cerita pelan-pelan ke ayah. Siapa yang menindasmu? Begitu masuk kelas, Debbie langsung menyuruh teman-teman menindasku. Mereka memakiku cewek rendahan, bahkan meludahi minuman Sprite lalu menyuruhku minum. Bekas ini juga karena dia suruh cowok itu pukul aku. Dulu aku nggak punya keluarga, nggak ada yang membelaku. Tapi sekarang aku punya ayah. Ayah akan melindungiku, kan? Tentu saja ayah akan melindungimu. Ayah, dia sangat menakutkan. Nanti pasti dia akan menindasku lagi. Cepat minta maaf pada Rea. Sial. Kamu nggak mau minta maaf ya? Kamu juga tahu sifat Jimmy. Anak-anak terlalu emosional sekarang. Tunggu tenang dulu baru dibicarakan lagi.
Bobby nggak mungkin memutus hubungan dengan grup Sinar karena perkelahian anak-anak. Tapi, tujuanku sudah tercapai. Bobby pasti nggak akan membiarkan Debbie begitu saja. Aku benar-benar cuma punya ayah. Ayah begitu percaya padaku, aku nggak mau menyulitkanmu. Aku maafkan dia. Cukup tanda tangan surat damai saja kan? Rea, memang putri ayah. Tapi mereka pasti akan menindasku lagi. Kamu tenang saja. Sebentar lagi ayah akan hubungi ayahnya Jimmy dan suruh dia kasih pelajaran pada anak itu. Mulai sekarang nggak akan ada yang menindasmu lagi. Rea, aku sudah bicara dengan ayah Jimmy. Mulai sekarang, Jimmy nggak akan menindasmu lagi. Sepertinya aku sudah dapat yang aku mau. Terima kasih, Ayah. Kok ayah? Panggil papa. Baik, Ayah. Rea, kamu kenapa? Nggak bisa. Harus segera ke rumah sakit. Nggak perlu ke rumah sakit. Aku cuma seharian nggak makan, jadi agak pusing saja. Makanan sekolah nggak cocok dengan seleramu. Mulai sekarang aku akan minta pembantu siapkan makan siang khusus untuk. Nggak perlu. Aku baru saja pindah sekolah. Aku ingin lebih mengenal teman-teman. Aku nggak mau diperlakukan secara istimewa karena aku putri keluarga konglomerat. Baiklah, Rea. Kalau kamu mau apapun, bilang padaku. Aku akan selalu mendukungmu. Aku nggak punya uang lebih. Aku nggak bisa isi kartu makan, jadi cuma bisa menahan lapar. Oh, baik. Berkat aku, kamu sudah dapat banyak untung dari grup Sinar. Sekarang cuma mau kasih aku uang segini. Ayah. Panggil aku Papa. Baik, Papa. Debbie sepertinya takut aku akan merebut miliknya. Aku nggak mau bertengkar lagi dengannya. Berapa banyak yang kamu kasih ke Debbie, kasih saja jumlah yang sama padaku. Apa aku meminta terlalu banyak? Maaf, aku akan cari cara sendiri. Mulai sekarang, aku nggak akan bandingkan diri dengan Debbie lagi. Ayah tenangkan diri dulu. Rea, jangan bilang begitu. Kamu dan Debbie sama-sama anakku. Di hatiku, kalian berdua sama saja. Kedepannya kalau butuh apapun langsung pakai kartu saja. Terima kasih. Ayah orang yang paling baik padaku di dunia ini. Ya. Asal diberi cukup uang, aku bisa saja berperan sebagai putri yang penurut dan pengertian. Ayah, aku salah. Debbie, bagaimana aku mendidikmu selama ini? Kamu benar-benar membuatku sangat kecewa. Ayah, kedepannya aku nggak akan menindas Kak Rea lagi. Tolong jangan usir aku. Sekarang kamu bukan anak kecil lagi. Kalau berbuat salah harus menerima hukuman. Kartumu aku nonaktifkan. Sekarang juga minta maaf pada kakakmu. Kak Rea, maaf. Tolong maafkan aku sekali ini. Kedepannya aku pasti nggak akan lupa diri lagi. Baik, aku maafkan kamu. Kamu sudah mencuri hidupku. Keluarga kami adalah penolongmu, bukan musuhmu. Mulai sekarang, kamu nggak boleh membantu orang luar menyakiti keluargamu sendiri. Anak sialan ini cuma orang rendahan dari kandang babi. Beraninya mengaku sebagai penolongku dan bahkan mau mengajariku. Debbie sudah minta maaf padamu. Kenapa kamu masih bicara? Begitu keterlaluan padanya. Yang keterlaluan bukan aku, tapi kamu. Yang menyuruh OSIS permalukan adik kandung sendiri itu siapa? Rea, kamu salah paham. Niko mana mungkin cuma diam melihat adiknya ditindas. Dia cuma... Ayah, kepalaku sangat sakit. Aku mau pulang untuk istirahat. Kartu hitam. Dengan uang ini sebaiknya aku investasi apa? Aku harus berhasil investasi untuk buktikan aku juga layak menjadi pewaris. Ku dengar kamu ditindas di sekolah. Nggak apa-apa kan? Apa kamu bisa atasi?
Mereka sama sekali nggak pantas jadi lawanku. Selama ini terima kasih sudah membantuku. Ini sedikit tanda terima kasih dariku. Kedepannya kita jangan saling menghubungi lagi. Doni cuma seorang programmer biasa. Kedepannya akan sangat berbahaya. Nggak perlu menyeret dia ke dalam masalah ini juga. Kak, ayah memanggilmu makan. Baru aja pindah sekolah udah melaporkan perundungan bahkan minta cek rekaman CCTV. Kamu kira kami mudah ditindas ya? Benar-benar bodoh. Kalau sudah tahu aku nggak mudah dilawan, seharusnya kamu lebih tahu diri. Kamu... Bukan, Kak. Sepertinya selain bersembunyi di belakang pria, kamu nggak punya kemampuan apapun. Memang benar. Kamu itu orang nggak berguna. Hei! Rea sudah menderita hari ini, makannya banyak. Debbie juga makan. Debbie, ini dipanggang sesuai seleramu. Cepat cicipi. Terima kasih, Ibu. Ayah. Kak Rea, daging kalau dipanggang begini rasanya paling enak. Kamu juga cicipi satu potong. Debbie, gak perlu mengalah pada kakakmu. Dia punya tangan, bisa ambil sendiri. Gak apa-apa, aku sering makan makanan seperti ini. Tapi Kak Rea, dulu gak pernah makan makanan seenak ini. Kak, kamu makan yang banyak. Bantu aku ganti piring ini. Debbie berniat baik. Apa kamu harus bersikap sekasar ini? Kak, kamu begitu benci sama aku ya? Kamu masih marah sama aku? Debbie, jangan bilang begitu. Rhea gak mungkin membencimu. Rhea, Debbie satu-satunya adikmu. Dia pasti gak sengaja. Sudahlah, jangan marah lagi. Oh ya, Kamis depan ulang tahunmu kan? Ayah ingin memberimu hadiah. Kamu mau apa? Bilang saja. Terima kasih, Ayah. Aku nggak punya keinginan khusus. Aku cuma ingin berkunjung ke grup luhur. Hadiah ulang tahunmu? Pergi mengunjungi perusahaan? Iya. Aku ingin pergi melihat tempat ayah bekerja. Aku ingin tahu apa saja yang ayah lakukan demi keluarga ini. Rhea, sudah cukup. Kamu malah mau pergi ke perusahaan untuk permalukan keluarga kita lagi. Bisakah kamu berhenti membuat masalah? Niko, bagaimanapun dia adikmu, jaga ucapanmu. Baiklah, nanti kamu bawa Rhea dan Debbie ke perusahaan bareng. Ayah akan jelaskan pada kalian pekerjaan yang ayah lakukan. Seolah-olah dia akan mengerti kalau dijelaskan. Oh iya, ayah. Kamis depan bukannya hari kita bertemu Pak Zak dari PT ABC untuk membahas kerjasama. PT ABC adalah raksasa di industri berat. Kalau kali ini kita berhasil dapatkan kerjasama dengan mereka, aku akan kasih kamu saham grup luhur sebesar 5%. Benarkah, ayah? Kak, kamu akan segera menjadi pewaris termuda dan paling cakap di dunia bisnis. Aku ucapkan selamat dulu. Terima kasih, ayah. Aku pasti akan dapatkan kerjasama dengan PT ABC. Kak, aku juga akan membantumu. Kalau kita berdua bekerja sama, menaklukkan Pak Zak pasti mudah. Ayo, bersulang. Ayah, kalau aku bisa dapatkan kerjasama ini, bolehkah saham itu dikasih ke aku? Kamu tahu 5% saham itu berapa banyak? Itu saham grup luhur, walaupun hanya 5%, nilainya sudah melampaui 100 triliun. Dividen tahunannya saja mencapai 20 triliun. Tentu saja bisa. Tapi... Kak, kamu nggak benar-benar berpikir. Kamu bisa berhasil dapatkan kerjasama dan saham senilai 100 triliun, kan? Kamu benar-benar percaya diri. Kamu bahkan gak pantas bawakan sepatu Pak Zak, apalagi bernegosiasi dengannya. Mungkin tulisan di kontrak pun gak kamu pahami. Rhea, negosiasi kerjasama bukan hal yang mudah. Sekarang kamu masih kurang pengalaman. Nanti, Ibu akan ajari kamu pelan-pelan. Ibumu benar. Karena kamu begitu percaya diri, aku akan memberimu kesempatan. Kalau kamu bisa dapatkan kerjasama ini, aku juga akan kasih kamu saham 5%. Ayah, apa dia bisa disamakan denganku? Kok ayah kasih saham ke orang sepertinya? Terima kasih, Ayah. Kak, aku akan bersaing secara adil.
Sekarang aku semakin menantikan ulang tahun minggu depan. Ini grup luhur. Oh iya, Debbie. Ini hadiah yang aku siapkan untukmu. Astaga, bukannya ini kalung Bulgari? Benarkah? Bukan cuma mahal, katanya harus pesan bertahun-tahun sebelumnya. Debbie benar-benar beruntung. Kak, tapi hari ini ulang tahun Kak Rea. Kalung ini seharusnya diberikan ke Kak Rea. Kenapa kalau ulang tahun? Di hatiku, kamu selamanya putri keluarga kita. Kak, terima kasih banyak. Benar-benar cantik sekali. Memang cuma kamu yang baik padaku. Kamu adikku. Kalau aku nggak baik padamu, mau baik sama siapa lagi? Ah, Rea. Ini hadiah ulang tahun yang aku siapkan untukmu. Walaupun agak terlambat, selamat pulang. Terima kasih sudah memikirkanku. Kak, cepat buka dan lihat. Ini hadiah pertamamu setelah pulang. Kamu pasti akan suka. Pak Zack, Anda sangat sibuk, masih sempat datang langsung. Kami benar-benar merasa terhormat. Pak Bobby, Anda terlalu merendah. Itu anak-anak Anda kan? Keluarga Anda begitu hangat dan rukun. Benar-benar bikin iri. Kak Niko takut kamu kangen masa-masa tinggal di kandang babi dulu. Jadi, dia sengaja cari ini di peternakan babi terbesar dalam negeri. Bagaimana? Udah merasakan ketulusan Kak Niko belum? Anak-anak keluarga kami suka bercanda, saling bertengkar antar anak-anak. Hal yang wajar kan? Bagaimana? Suka hadiah yang aku siapkan untukmu? Taruh tanah ini di samping bantalmu, cium baunya setiap hari. Kamu akan merasa seperti pulang kampung, iya kan? Kak, ini memang cuma segenggam tanah. Tapi Kak Niko susah payah menyiapkannya. Dengarkan sialan. Keluarga luhur adalah milikku. Akulah putri yang sesungguhnya. Kamu orang kampung hina yang keluar dari kandang babi. Sudah bagus bisa dapat hadiah seperti ini. Jangan nggak tahu diri. Nggak tahu diri? Kamu lagi memperkenalkan dirimu sendiri ya? Debbie? Rea, apa kamu sudah gila? Kak, aku cuma lagi kasih tahu dia tentang usahamu untuk siapkan hadiah itu. Kak Rea malah tiba-tiba pukul aku. Segera minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf? Kamu memukul Debbie, tentu saja harus minta maaf. Itu memang pantas dia terima. Memang anak hina nggak berpendidikan, yang tumbuh tanpa orang tua. Kamu cuma seekor belatung dari kandang babi. Dasar cewek gila! Kalau di depan karyawan perusahaan, kamu memukul adikmu sendiri, menurutmu orang-orang akan bilang apa tentangmu? Kalau sudah tahu, cepat lepaskan aku. Saat pulang nanti, aku pasti nggak akan ampuni kamu. Dasar cewek gila! Maaf semuanya, kakak dan adikku bercanda kelewat batas. Kalau mengganggu kalian semua, aku mewakili mereka untuk minta maaf. Anak Anda benar-benar luar biasa. Rasanya seperti orang yang tenang, berwibawa, cepat mengambil keputusan dan mampu menstabilkan situasi. Tapi, dua anak itu masih perlu banyak belajar. Maaf sekali. Saya masih ada urusan keluarga. Saya permisi dulu. Aku jelas-jelas sudah bilang hari ini ada tamu penting yang datang ke perusahaan. Kalian sudah permalukan aku habis-habisan. Apa kamu masih pantas jadi kakak? Dia yang pukul aku duluan. Kak Niko cuma mau menghentikan. Tapi dia malah memukul Kak Niko juga. Debbie benar. Semua ini gara-gara Rea. Kamu diam. Masih mau membela diri? Kamu kira aku nggak tahu rencana kalian berdua? Seret mereka berdua keluar. Ayah,
Ayah! 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 Rea, nanti aku akan kasih mereka pelajaran. Sekarang kamu ikut aku dulu. Pak Zack sangat menghargaimu. Pak Zack, ini putri saya Rea. Sapa dulu. Jadi kamu Rea, sering dengar keluargamu menyebutmu. Pak Bobby, Anda punya putri seperti ini benar-benar membuat saya iri. Aduh Pak Zack, anak-anak yang kurang sopan tadi membuat Anda nggak nyaman. Saya sekali lagi minta maaf. Paman? Paman itu Pak Zack? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Rea, dia bukan paman tapi Pak Zack dari PT ABC. Maaf, Rea baru saja pulang ke rumah. Tutur kata dan tata keramanya masih kurang. Kalau ada yang kurang sopan, mohon dimaklumi. Rea, jangan bersikap nggak sopan. Pak Zack? Apakah Anda masih ingat 2 tahun lalu di Myanmar, anak yang Anda selamatkan itu? Waktu itu saya dipukuli sekelompok preman di gang belakang gedung pameran. Anda yang menyelamatkan saya. Anda mengusir para preman itu dan menggenggam erat tangan saya. Anda bilang saya harus bertahan hidup. Sejak saat itu, saya bertahan sekuat tenaga dan melewati banyak kesulitan hingga bisa sampai di titik ini. Aku ingat sekarang. Kamu siswi itu. Ya. Sejak hari itu, kata-kata Anda menjadi satu-satunya harapan saya. Kemudian ayah menemukan saya. Kalau waktu itu saya nggak bertemu Anda, terima kasih sudah menyelamatkan saya. Aku juga punya seorang putri yang hilang. Aku mendanai panti asuhan karena berharap di dunia ini nggak ada orang tua sepertiku lagi. Melihatmu bisa bertahan hidup sekuat ini, aku benar-benar merasa lega. Rea adalah anak yang sangat pengertian. Sejak kembali ke keluarga kami, dia selalu menjaga keluarga. Belajarnya juga sangat rajin. Kali ini dia bahkan mendapat penghargaan. Karena itu kami selalu bangga pada Rea. Apa yang ditanam, itu yang dituai. Nona Rea benar-benar sangat mirip dengan Anda. Sebelumnya saya dengar dari ayah, hari ini Anda akan datang ke perusahaan. Jadi saya sudah menyiapkan sebuah hadiah kecil. Saya dengar Anda selama ini mencari putri Anda yang hilang. Itu jimat pelindung yang saya beli untuk Anda saat saya pergi ke kuil. Atas nama Anda dan putri Anda, saya menyalakan lilin panjang umur. Saya dengan tulus berdoa agar putri Anda bisa kembali dengan selamat dan segera berkumpul dengan keluarganya. Setelah kembali ke sisi ayah saya juga baru pertama kali merasakan kasih sayang orang tua. Jadi saya dan teman-teman bersama-sama mendirikan situs untuk mencari anak-anak yang hilang dan diculik. Semua ini data yang saya rangkum terkait putri Anda. Semoga bisa membantu. Terima kasih banyak, Rea. Kalau mau menyentuh hati orang kaya seperti Zack, nggak bisa mengandalkan hadiah mahal. Tapi harus mengerti apa yang dia inginkan dalam hatinya dan dengan ketulusan. Ini benar-benar sangat penting. Saat pulang nanti aku akan lihat baik-baik petunjuk yang kamu bantu rangkum ini. Ayah. Rea, kamu benar-benar membawa keberuntungan bagi grup luhur. Ayah, apa Pak Zack sudah setuju bekerja sama? Iya, dia sendiri yang tanda tangani kontrak.
Dia juga bilang mau kamu ikut langsung dalam proyek kali ini. Dia sangat menghargaimu. Aku sangat senang bisa membantu ayah. Kedepannya, aku juga akan berusaha membantu ayah dan Pak Zack menjaga hubungan baik. Bagus. Ayah, Rea cuma seorang siswi SMA. Dia nggak mengerti bisnis sama sekali. Kalau menyerahkan proyek sepenting ini padanya, itu sama saja mempermalukan grup luhur. Yang bikin malu bukan Rea, tapi kamu, Niko. Rea adalah adik kandungmu. Bagaimana kamu bisa membuat adikmu malu di depan umum? Apa itu yang seharusnya dilakukan seorang kakak? Ayah, masalah kali ini bukan salah Kak Niko. Kak Niko cuma mau membuat Kak Rea senang, jadi menyiapkan hadiah itu untuknya. Salah, tetap salah. Kalian berdua hampir saja mempermalukan grup luhur hari ini. Kalau bukan karena Rea, kalian berdua sekarang nggak pantas duduk di sini. Rea, mungkin kamu akan merasa asing dan sulit adaptasi. Tapi kamu tenang saja. Urusan bisnis akan aku ajarkan langsung. Kamu mulai dari proyek kali ini. Pelan-pelan pahami bisnis perusahaan. Baik, ayah. Terima kasih. Ayah, Kak Rea dan Kak Niko pada lagi belajar bisnis perusahaan. Aku juga ingin belajar. Ibu, Kak Rea dan Kak Niko anak kandung kalian. Aku bukan. Jadi aku bahkan gak punya hak untuk masuk perusahaan. Kedepannya aku gak akan ikut campur urusan perusahaan lagi. Sayang, kasih Debbie sebuah posisi di perusahaan juga. Walaupun nggak bisa ikut proyek, belajar sambil melihat juga nggak masalah. Baik, aku sudah tahu. Tapi mulai sekarang, kamu nggak boleh lagi bikin masalah di grup luhur karena hal sepele lagi. Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Ibu. Rea, kamu fokus saja pada proyek. Saat libur nanti, aku akan membawamu masuk ke perusahaan. Karena ultah kamu kira bisa bertindak semaumu. Mau membuktikan kamu lebih hebat dari kami, huh? Benar-benar konyol. Apa itu masih perlu dibuktikan? Informasi yang kamu bantu dapatkan sangat berguna. Publik memang suka citra gadis yatim yang tahu membalas budi. Dan terima kasih juga untuk situsnya. Baguslah kalau bisa membantumu. Rea, bagaimana hari ini di sekolah? Ibu membuatkan telur gulung kesukaanmu. Sesuai seleramu, aku tambah banyak gula. Coba kamu cicipi. Terima kasih, Ibu. Rea, Ibu mau bilang sesuatu. Kamu tahu Pak Budi dari grup Sinar kan? Dia memujimu rajin dan suka belajar. Prestasi akademismu juga bagus. Jadi dia bertanya, apakah kamu bersedia membentuk kelompok belajar bersama Jimmy dan saling membantu? Ibu, aku udah les bareng Kak Jimmy sekarang. Kenapa masih harus belajar bersama Kak Rea? Pak Budi dan Bu Dona bilang, di antara teman, saling menyemangati untuk belajar lebih efektif daripada les. Lagian, Rea juga masih beradaptasi di sekolah. Kalau belajar bareng, akan cepat menjadi akrab. Saling membantu. Benar-benar konyol. Hanya karena ayah dan Pak Zack mengakuiku, jadi mau menjadikan itu alasan untuk menjodohkanku dengan Jimmy. Hei Rea, kamu dengar ini ya. Aku nggak akan bertunangan denganmu. Tunanganku hanya Debbie. Kak Jimmy, aku juga nggak mau meninggalkanmu. Tapi kalau Kak Rea ingin bertunangan denganmu, aku bersedia mundur demi kamu. Jadi, pernikahan dua keluarga sepertinya bukan keputusanku seorang. Kalau nggak mau bertunangan, bilang sama orang tuamu. Kamu pikir aku akan menikah dengan orang sejahat kamu?
Nggak mungkin. Dengarkan baik-baik. Yang aku cintai adalah Debbie. Calon istriku di masa depan. Hanya Debbie satu-satunya. Kak Jimmy, terima kasih. Hanya bicara soal cinta, apa gunanya? Kalau begitu mencintainya, pergi yakinkan orang tuamu. Nggak berani kan? Kenapa? Karena nggak bisa menikah dengan putri konglomerat angkat ya? Diam, jangan terus mengadu domba. Aku akan meyakinkan orang tuaku. Debbie, ayo kita pergi. Baik, aku tunggu kabar baikmu. Aku benar-benar ingin melihat ekspresi kalian berdua di hari pertunangan. Aku gak setuju Kak Jimmy menikah dengan Kak Rea. Apa maksudmu? Menikah itu bukan main-main. Ini bukan sesuatu yang bisa berubah cuma karena kamu gak suka grup Sinar yang memilih Rea. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu sendiri. Siapa suruh kamu mempermalukan seluruh keluarga di depan Dona? Ayah, aku tetap gak setuju. Aku dan Kak Jimmy sudah bersama sejak kecil. Aku selalu berpikir aku yang akan menjadi istrinya. Aku gak peduli, aku mau menikah dengan Kak Jimmy. Debbie, jangan menangis. Kalau matamu bengkak, nanti jadi gak cantik. Ayah, Debbie dan Jimmy sudah saling kenal lebih dari 10 tahun. Mereka benar-benar saling mencintai. Apa harus dipisahkan? Kenapa kamu juga begini? Coba kamu pikirkan baik-baik. Kalau mereka berdua bersama, bagaimana aku jelaskan ke grup Sinar dan Rea? Tapi... Grup Sinar, biar aku yang sampaikan. Soal Rea, aku ini ibunya. Dia pasti akan dengarkan aku kan? Rea, sudah terbiasa dengan urusan perusahaan. Kemari dan istirahat sebentar. Kak, ayah dan ibu sudah setuju aku menikah dengan Kak Jimmy. Kamu bisa menerimanya kan? Kamu gak akan marah padaku kan? Rea, kamu pandai dalam belajar. Kemampuanmu juga hebat. Nggak perlu memikirkan hal seperti ini. Ini. Sekarang kamu adalah kebanggaan grup Luhur. Lihat. Bukan kami nggak memihakmu. Tapi setiap tahun, Jimmy secara pribadi memilihkan hadiah ulang tahun untuk Debbie. Mereka juga tumbuh bersama sejak kecil dan saling menyukai. Kalau kita memaksa memisahkan mereka, kamu juga akan terluka. Iya, Kak. Cinta gak mudah direbut seperti barang. Rea, Jimmy itu anak konglomerat dan juga pewaris grup Sinar. Tentu seharusnya menikah dengan Debbie yang sejak kecil hidup berkecukupan dan dimanja. Kamu kan gak dibesarkan seperti itu. Ayah, apa aku boleh menolak? Bukan, Rea. Bukannya kamu juga menyukai Jimmy? Grup Sinar yang minta aku menikah dengan Jimmy kan? Demi masa depan grup Luhur, aku bersedia korbankan kebahagiaanku. Ayah, aku ada beberapa pertanyaan untukmu. Aku akan tunggu ayah di ruang kerja. Baik. Ibu. Rea, tolong. Rea. Kalian berdua cuma bisa bikin masalah setiap hari. Belajarlah dari Rea. Kalau kalian bisa memikirkan grup Luhur seperti Rea, sedikit saja bebanku juga nggak akan seberat ini. Ayah. Kak, aku harus bagaimana? Rea bahkan ingin merebut Kak Jimmy juga dariku. Gadis sialan itu bukan hanya berebut posisi pewaris denganku. Dia juga mengincar tunanganmu. Menurutku, dia sudah bosan hidup. Kak, apa nggak ada cara lain? Karena dia berani menentangku, aku akan membuatnya ditinggalkan ayah ibu. Lalu akan kuhabisi dia. Ini untukmu. Rea, kamu sudah lihat forum belum? Sepertinya masalahnya cukup besar. Seluruh siswa memperhatikannya. Rea, aku kenal orang OSIS. Perlu aku minta mereka menghapusnya? Nggak apa-apa. Nggak perlu dipedulikan. Ya sudah.
Memang gak perlu pedulikan hal seperti ini. Di dunia ini, Jimmy bukan satu-satunya pria. Ayah pasti akan mencari cara untuk atur pernikahan lain untukku. Dua orang bodoh itu sebaiknya membuat masalah ini semakin besar dan hancurkan reputasiku sepenuhnya. Kalau aku menikah, aku gak bisa mewarisi grup luhur. Aku sudah lihat postingan di forum sekolahmu. Mau aku bantu hapus? Gak perlu. Mereka memperlakukanmu seperti itu. Kamu pasti sangat terluka, kan? Dia lagi mengkhawatirkan putri konglomerat sepertiku. Sekarang, aku lebih bahagia dari siapapun. Rea, postingan di forum sekolahmu sebenarnya ada apa? Saat aku di Myanmar Utara, aku bukan cuma dipukul dan dimaki, tapi juga diganggu para pria. Aku juga gak punya pilihan baru bekerja sama dengan Doni. Aku membantunya mengejar target dan dia melindungiku dari lirikan para pria. Ayah, aku akhir-akhir ini lagi mempersiapkan KMO. Aku gak ingin terganggu oleh hal membosankan seperti itu. Tolong bantu aku urus rumor-rumor itu. Baik, sekarang yang penting tingkatkan kemampuanmu. Tenang saja, aku akan membantumu urus rumor ini sampai tuntas. Debbie, warna merah muda ini bikin kulitmu terlihat lebih cerah. Sangat cocok untukmu. Kak, lihat ini. Bu Dona mengirimkanku banyak sekali pakaian baru. Hei Rea, postingan di forum sekolahmu. Sebenarnya ada apa? Rea, karena kamu sudah kembali ke keluarga luhur, kebiasaan buruk itu harus diubah. Kamu nggak boleh mempermalukan keluarga. Itu cuma main-main saat muda saja. Apa perlu dibesar-besarkan? Aku cantik dan pintar. Juga punya uang. Hidup bebas sedikit. Apa masalahnya? Perhatikan cara bicaramu sama ibu. Apa hakmu bilang itu padaku? Pacar-pacarmu dulu bahkan gak cukup kalau dihitung dengan 10 jari. Ya kan? Lalu ibu bahkan membantu putri angkat merebut suami putri kandung. Kalian semua benar-benar hidup dengan penuh kepura-puraan. Debbie, di forum sekolah yang sebarkan rumor itu kamu kan? Selain merebut pria, kamu gak ada kerjaan lain ya? Bukan aku. Kenapa kamu pikir aku yang melakukannya? Dari mana kamu? Cewek gila. Rea, aku tadi melihat pria di foto di gerbang sekolah. Doni gak mungkin langsung mencariku. Pasti ada yang sengaja memancingnya kemari. Kak, kamu lupa apa yang ibu bilang? Dia udah bilang kan? Jangan melanggar aturan. Debbie, kamu kira aku gak tahu? Kamu yang membawa Doni kemari. Kalau begitu jangan salahkan aku. Walaupun kamu memanggilku kakak, aku tetap gak akan menahan diri. Hei Rea, apa kamu gila? Kakak memukul adik apa masalahnya? Kamu cuma pewaris grup Sinar. Gak berhak ikut campur urusan keluarga kami. Sepertinya kamu ingin masuk kantor polisi lagi. Sialah. Rea, ibu gak akan melepaskanmu. Ayah pernah bilang, pertengkaran antar saudari cuma bercanda. Lagian, kamu peliharaanku. Lihat, ini baru pukulan sungguhan. Hei Rea, berhenti kamu. Hei cewek gila! Kenapa ketemu di sini? Nanti ada yang lihat. Kalau kamu takut terlihat, kok masih berkeliaran di depan sekolahku? Bukannya sudah kubilang jangan berhubungan lagi?
Walaupun sudah ketemu IP pengirim, aku khawatir padamu. Jadi aku datang. Maaf, aku nggak berniat membesarkan masalah. Hah? Kalau bisa memotret foto pribadiku, berarti ini jelas bukan sekedar bercanda. Tapi kamu juga nggak boleh langsung datang mencariku. Terlalu berbahaya. Aku nggak takut. Uang yang kamu kasih kemarin, aku kembalikan semuanya sekarang. Aku membantumu dengan sukarela. Aku nggak butuh balasan darimu. Kenapa? Jangan-jangan kamu menyukaiku ya? Dasar nggak punya sopan santun. Aduh sialan. Kuinjak kau sampai mampus. Masih nggak mau pergi? Siapa kamu? Sialan. Aku suka. Apa? Aku nggak menyukaimu. Aku menyelamatkanmu. Membantumu mengejar target karena aku mau bertahan hidup. Aku tahu. Walaupun begitu kamu masih menyukaiku. Aku nggak peduli. Hei, kamu tahu sudah berapa banyak pria naif sepertimu yang pernah aku manfaatkan. Bagiku, kamu sama saja dengan mereka. Nggak apa-apa, asal bisa membantumu. Itu sudah cukup. Selama 18 tahun, ini pertama kalinya aku bertemu orang sepertinya yang gak menginginkan apapun. Dia orang pertama yang walaupun tahu seperti apa diriku tetap mau mengulurkan tangannya padaku. Kudengar kamu pengembang top di dalam negeri dan juga cukup sukses. Siapkan CV-mu. Kamu akan segera masuk ke grup luhur. Setelah masuk grup luhur, teruslah membantuku. Benarkah? Baik, aku pasti nggak akan mengecewakanmu. Calon CEO grup luhur. Kalau mau berdiri kokoh di grup luhur, aku harus punya orangku sendiri. Doni, lumayan juga. Aduh, kok bisa wajah cantik ini dipukuli begini? Raya benar-benar deh. Hei Raya, kamu masih berani pulang? Cepat berlutut. Ayah, aku pulang. Apa semua ini? Jelaskan padaku. Lalu kenapa kamu pukul Debbie? Ada yang sengaja menjebakku. Doni juga dipanggil oleh mereka. Apa kamu bilang? Di depan semua orang, Debbie menyebarkan kalau Doni pernah mencariku. Dia bahkan bersekongkol dengan Jimmy untuk mempermalukanku. Aku sangat takut dan mau mereka berhenti. Tapi kamu juga nggak boleh memukul adikmu. Lihat Debbie dipukul sampai begini. Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Benar, soal itu memang salahku. Maaf. Tapi Debbie, kenapa kamu harus melakukan itu? Kenapa kamu memfitnahku di forum sekolah? Diam. Kenapa kamu menyeret Doni ke dalam ini? Kak, apa yang kamu lakukan? Memukulku saja belum cukup, masih mau memfitnahku juga. Aku tahu kamu membenciku. Tapi kamu juga nggak boleh menuduhku tanpa bukti. Rhea, cukup. Kalau kamu masih bicara seperti itu, kamu akan diusir dari rumah ini. Rhea, sudah memukul Debbie masih membalikan fakta. Cepat berlutut dan minta maaf. Sialan. Yang harus minta maaf bukan aku. Semuanya diam. Ayah, aku punya bukti. Ini catatan alamat IP yang Kak Niko dan Debbie lakukan belakangan ini. Semuanya tercatat di sini. Bukan aku. Semua ini diedit Kak Rhea. Kamu sendiri yang berbuat nggak pantas, malah menyalahkan orang lain. Bukannya karena kamu bergaul dengan pria, makanya difoto seperti itu. Rhea, melihatmu saja sudah bikin kesal. Dulu kamu seharusnya langsung mati saja. Diam, Niko. Apa itu pantas kamu ucapkan pada adikmu? Rhea adalah adik kandungmu. Adik yang sedarah denganmu. Ayah, aku cuma... Rhea, untuk kejadian ini memang salahnya Niko dan Debbie. Aku akan minta pertanggungjawaban mereka. Tapi, grup Sinar sepertinya sudah melihat foto-foto itu. Mereka sudah dengan jelas menyatakan pasangan pernikahannya adalah Debbie. Jadi, mau aku mengalah lagi demi reputasi keluarga? Ayah, apa ayah akan membuangku lagi? Kak, kali ini memang aku yang salah.
Tapi aku dan Kak Jimmy juga menikah demi keluarga ini. Rea, ayah tahu hatimu pasti sangat sakit. Kamu pasti sudah banyak menderita. Tapi grup Luhur dan grup Sinar sudah menjadi mitra bisnis puluhan tahun. Keluarga Luhur dan keluarga Teguh juga sahabat lama. Nggak bisa karena masalah perasaan kalian, hubungan diputus begitu saja. Selama ini kamu selalu memikirkan keluarga. Ayah melihat semuanya. Jadi kamu pasti bisa mengerti kan? Rea, kamu harus lebih dewasa. Ayahmu juga sudah setuju mengajarimu urusan perusahaan. Apa itu belum cukup? Kenapa kamu masih ikut campur pernikahan Debbie? Kamu terlalu serakah. Ibu benar. Rea, orang sepertimu yang picik dan kejam gak selevel dengan kami. Sejak kamu kembali, rumah ini jadi kacau. Kalau kamu masih mau tinggal di sini, perbaiki dulu sikapmu itu. Apa yang barusan kamu bilang? Kalau berani ulangi lagi. Bukannya kamu sudah dengar? Aku bilang kamu egois dan kasar. Nggak pantas untuk keluarga kami. Apa kamu sudah gila? Cukup! Rumah sudah kacau seperti ini. Aku dan Niko sama-sama anak kandung ayah. Lahir dari ibu yang sama. Kenapa aku harus mendengar hal seperti itu? Diam kamu. Debbie itu cuma anak pembantu. Gara-gara ibunya, selama 18 tahun ini aku hidup seperti pengemis di kandang babi. Aku sudah kembali. Masa masih harus diperlakukan seperti ini? Ada orang yang nikmati semua yang seharusnya milikku selama 18 tahun. Sekarang bahkan hidupku juga mau direbutnya. Aku benar-benar sudah berusaha. Berusaha menyesuaikan diri dengan keluarga ini, berusaha menjadi keluarga yang sesungguhnya. Tapi kenapa? Kenapa kalian hanya membelanya? Baiklah, aku yang salah. Sejak awal aku nggak seharusnya kembali. Rea, jangan bicara seperti itu. Kamu putri kandung kami. Mana mungkin kami nggak sayang padamu? Kalian bilang begitu. Tapi hari pertama aku kembali, saat Debbie menangis, ibu langsung meninggalkanku dan pergi. Saat dia menjebakku di sekolah dan aku dirundung. Saat aku ditampar Jimmy, ibu juga hanya khawatirkan dia. Ibu selalu seperti itu. Ibu bilang Debbie takut. Lalu bagaimana denganku? Apa aku nggak takut? Kalau hanya mau mengurus anak orang lain, kenapa harus melahirkanku dulu? Rea, maaf. Ibu yang terlalu nggak mengertimu. Jadi kamu mau bagaimana? Mau minta kompensasi? Niko, diam. Aku benar-benar muak dengan sikap munafikmu itu. Kamu yang sebarkan rumor di sekolah kan? Gara-gara kamu semua orang menertawakanku. Kamu tahu gara-gara itu berapa banyak hinaan yang kuterima? Niko, kamu memanggil namaku. Kalau kamu benar-benar menganggapku adik, mana mungkin Jimmy berani begitu padaku? Saat ulang tahunku, di depan semua orang kamu kasih aku tai. Sudah begitu kamu masih mau aku memanggilmu kakak? Kak Rea, kalau mau marah-marah padaku saja. Jangan lampiaskan ke ibu dan Kak Niko. Mau pura-pura jadi korban lagi? Kamu dari awal bukan korban. Di hari aku kembali kamu menangis, bikin keributan dan terus berakting. Keesokan harinya kamu menghasut seluruh sekolah untuk mengucilkanku. Dari awal sampai akhir kamu adalah pelaku. Kak, maaf. Apa yang harus kulakukan biar kamu maafkan aku? Aku nggak akan pernah maafkan orang yang menyakitiku. Aku akan membalas semuanya. Rea, cukup. Hari ini sampai di sini saja. Ayah juga tahu bagaimana Debbie dan Niko menindasku. Tapi ayah tetap mencarikan pernikahan yang baik untuk Debbie. Niko juga. Dia bahkan belum lulus kuliah. Ayah sudah memberinya saham. Apapun masalah yang mereka buat, ayah selalu melindungi mereka. Bagaimana denganku? Di tempat seperti neraka itu, aku berjuang mati-matian untuk kembali ke rumah ini. Aku cuma ingin sebuah keluarga. Kenapa aku sudah berusaha begitu keras? Tapi tetap gak ada yang sayang padaku. Ayah tahu kamu sangat menderita. Kerjasama grup Luhur dan PT ABC sudah dimulai. Setelah proyek ini selesai, ayah akan kasih saham padamu. Kasih kamu 10% saham grup Luhur. Ayah, nggak boleh kasih dia sebanyak itu. Sayang, tenang dulu. 10% saham itu nilainya ratusan triliun. Itu berhubungan langsung dengan posisimu di Dewan Direksi. Saham sepenting itu, mana bisa dikasih begitu saja padanya? Rea adalah putri kesayanganku, asal dia bahagia. Saham itu bukan apa-apa. Sebagai ayah, aku bahkan ingin memetik bintang di langit untuknya. Ayah,
Nggak perlu. Aku nggak mau apapun. Bagaimanapun di mata mereka, aku cuma orang luar. Aku akan mundur dari proyek dan pergi dari keluarga luhur. Bagaimanapun aku selalu sendirian. Bagaimana mungkin kamu sendirian? Darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah keluarga luhur. Di keluarga luhur dan grup luhur, ada bagianmu. Ayah jelas-jelas pernah bilang akan kasih aku 5% saham. Tapi sekarang malah akan direbut oleh cewek ini. Cewek sialan ini. Sekarang sudah malam. Kalian juga sudah capek seharian. Cepat pergi istirahat. Debbie, tunggu sebentar. Berakting benar-benar melelahkan. Aku masih harus terus naik lebih tinggi. Dengan begitu aku baru gak akan dikontrol. Dan bisa hidup dengan bebas. Kali ini Rea pasti sangat tersakiti. Kasih saja saham perusahaan pada Rea. Untuk Debbie, kasih lebih banyak uang saja. Jangan sampai keluarga Teguh meremehkan kita. Sayang, kamu benar akan kasih Rea 10% saham. Kalau Rea menikah nanti, saham itu bisa hilang begitu saja. Tenang saja. Sekarang dia merasa kita lebih memihak Niko dan Debbie, jadi dia lagi ngambek. Lagian Rea juga keluarga kita. Walaupun nanti dia menikah, saham di tangan Rea lebih baik daripada jatuh ke tangan keluarga suami Debbie. Itu benar juga. Rea sejak kecil kurang kasih sayang. Beberapa hari ini harus menyenangkan dia. Dengan begitu, saham itu cepat atau lambat akan balik ke kita. Rea, ruang kantor ini, aku yang menatanya sendiri. Kedepannya jangan bilang aku cuma memikirkan Debbie lagi. Lumayan juga. Terima kasih. Kak, kantorku di mana? Ruang karyawan ada di luar, aku antar kamu ke sana. Kenapa Rea punya kantor pribadi? Sementara aku harus duduk di luar seperti karyawan biasa. Kami sama-sama putri keluarga luhur. Para karyawan pasti akan tertawakan aku. Aku gak mau kerja lagi, aku mau pulang. Debbie, kamu tenang dulu. Rea punya kantor pribadi. Atas permintaan khusus Pak Zak dari PT ABC. Apa maksudnya itu? Proyek kerjasama PT ABC dan grup luhur butuh tingkat keamanan tertinggi. Semua data bersifat rahasia. Demi menjaga kerahasiaan, dia diberi ruang terpisah khusus. Kalau data rahasia itu bocor dari pihak Rea, grup luhur akan putus hubungan dengannya kan? Bukan sekedar putus hubungan saja. Proyek ini, kontrak terpenting grup luhur dalam 10 tahun terakhir. Kalau sampai bermasalah, ayah nggak akan peduli pada Rea lagi. Saat itu, nasib Rea akan ada di tangan kita. Kak Niko memang hebat. Sudah saatnya Rea kena batunya. Kali ini, aku pasti akan membuatnya bahkan nggak bisa masuk ke rumah keluarga luhur. Nona Rea, Pak Bobby bilang, 10 menit lagi akan ada rapat laporan dengan Pak Zek. Anda perlu masukkan data terlebih dahulu. Kamu langsung pergi ke ruang rapat sekarang. Selama waktu itu jangan biarkan siapapun masuk. Ini rahasia proyek. Nggak boleh bocor sama sekali. Saya mengerti. Tuan Muda, dokumen yang Anda minta sudah dikirim. Halo? Sekarang segera tinggalkan grup luhur. Sebaiknya langsung tinggalkan negara Kora. Mengenai perkembangan proyek... Rea, jangan berpura-pura lagi. Data inti proyek sudah lama bocor. Untuk apa mesti adakan rapat laporan? Kak, aku tahu kamu punya masalah denganku. Tapi kamu juga nggak boleh hancurkan proyek yang sudah grup luhur dan PT ABC siapkan dengan susah payah. Pak Zek sangat percaya padamu. Kok kamu bisa mengkhianatinya? Rea, apakah benar? Dokumen itu bocor dari pihakmu? Kebocoran dokumen nggak ada hubungannya dengan saya. Ayah, Pak Zek, masalah ini serahkan pada saya untuk diselesaikan.
Rea, kamu lagi ngapain? Kamu gila ya? Data inti sudah tersebar di internet. Bagaimana kamu mau menyelesaikannya? Kalau kamu nggak paham, jangan asal bicara. Kak Rea, kalau berbuat salah harus bertanggung jawab. Jangan berdalih, cepat minta maaf. Debbie benar. Pak Zak, saya mewakili grup luhur mengatakan ini. Semua kerugian akibat kebocoran rahasia kali ini akan kami tanggung. Niko, diam! Atas dasar apa kamu mewakili grup luhur? Ayah, di saat seperti ini, Ayah masih memihak Kak Rea. Hadapi kenyataannya. Ayah, bagaimana dengan pihak PT ABC? Kerugian sebesar ini mana bisa dibiarkan begitu saja? Pak Zak pasti nggak akan setuju. Pak Bobby, bagaimanapun kalau bersalah, maka harus bertanggung jawab. Pak Zek, kalau grup luhur perlu tanggung jawab, kami pasti nggak akan menghindar. Tapi sebelum meminta pertanggungjawaban, saya rasa harus cari tahu kebenarannya dulu. Sudah gila ya. Di saat seperti ini masih membela cewek sialan itu. Ayah, dokumen itu rahasia inti proyek. Hanya Pak Zek dan Kak Rea yang bisa mengaksesnya. Kantor Kak Rea juga hanya dia yang bisa masuk. Apa mungkin pihak PT ABC yang membocorkannya? Apa Pak Zek melakukan ini untuk mempersulit kita? Debbie, jaga ucapanmu. Diam! Dasar gadis jahat. Pak Bobby, kalau grup luhur nggak percaya pada PT ABC, seharusnya sejak awal nggak ajukan kerjasama. Pak Zek, kami sepenuhnya percaya pada PT ABC. Nggak ada keraguan sama sekali. Nona Rea, orang ini mencurigakan. Kami sudah tutup akses keluar dan mengawasi dengan ketat. Akhirnya ditangkap di parkiran. Sepuluh menit yang lalu, rekeningnya menerima 2 triliun. Dan barusan, dia juga membeli tiket ke negara Amerika. Bukannya dia sekretarismu? Apa yang sebenarnya terjadi? Bekerja di bawah Kak Rea benar-benar menyedihkan. Padahal bukan dia yang melakukannya, tapi harus menanggung kesalahan orang lain. Dia sudah bekerja di grup luhur selama 10 tahun. Diam. Ayah, Pak Zek, saya sudah menduganya sejak lama. Ada seseorang yang ingin merusak kerjasama antara grup luhur dan PT ABC. Agar kerjasama ke depannya tetap stabil, kita harus menemukan pengkhianat di dalam perusahaan. Proyek ini adalah proyek perusahaan kami yang dikembangkan selama 5 tahun. Siapa sebenarnya pelakunya? Kalau nggak percaya pada grup luhur, kami nggak akan berbagi data inti seperti ini. Pak Zek, kami benar-benar minta maaf. Untuk insiden kebocoran ini, kami pasti akan bertanggung jawab sampai tuntas dan berikan penjelasan yang memuaskan. Sekarang, kami perlu melakukan penyelidikan internal. Tunggu. Anda belum melihat file yang bocor di internet itu? Rea, cukup. Kerugian akibat kebocoran mampu ditanggung oleh grup luhur. Nggak ada gunanya berdebat yang nggak perlu. Jangan menambah kekacauan dan memperkeruh situasi. Ayah, aku sudah lama mencurigai sekretaris itu. Jadi file yang aku berikan padanya bukan file rahasia yang asli. Maksudmu, file rahasia yang asli nggak bocor? Kak Rea memang hebat. Sekretarismu sendiri pun kamu nggak percaya. Kalau begini terus di grup luhur, siapa lagi yang bisa dipercaya? Sejak kecil aku hidup di lingkungan yang keras. Aku sudah sering rasakan pahitnya dikhianati. Di dunia ini aku hanya percaya pada ayah dan Pak Zek. Mereka berdua sangat mementingkan proyek ini. Tentu saja aku harus berusaha yang terbaik. Nggak heran kamu putriku. Gaya kerjamu sama persis denganku. Rea memang sangat teliti. Bukan hanya berhasil menjaga proyek kita, juga membuatku melihat masa depan grup luhur. Aku mewakili PT ABC mengucapkan terima kasih padamu. Pak Zek, menjaga kerahasiaan proyek memang tanggung jawab saya. Kami yang seharusnya berterima kasih. Terima kasih atas kepercayaan Anda membagikan proyek sepenting ini pada kami.
Kamu benar-benar seperti ayahmu. Punya visi bisnis yang luar biasa. Masa depanmu sangat cerah. Proyek kali ini kamu yang tangani langsung ya. Dengan begitu aku baru bisa tenang. Pak Bobby, ayo kita lanjutkan proyek ini. Kejadian hari ini anggap saja bagian dari trik marketing. Saat produk diluncurkan nanti pasti akan jadi topik hangat. Mulai sekarang kerjasama dengan PT ABC akan kamu tangani. Mulai sekarang data inti akan diatur, cuma kamu yang bisa melihatnya. Ayah, aku masih karyawan magang. Menangani proyek sepenting ini. Kenapa kalau magang? Kamu putriku. Mulai hari ini kamu resmi belajar bisnis perusahaan. Dengan begitu nanti aku bisa tenang menyerahkan grup luhur padamu. Nanti aku akan umumkan pengangkatanmu sebagai wakil CEO. Mulai sekarang kamu orang nomor 2 di grup luhur. Kedepannya, mohon bimbingan. Bu Rea. Rea jadi wakil CEO. Ayah menganggapku apa? Aku satu-satunya putramu dan pewaris grup luhur yang diakui semua orang. Tapi sekarang, ayah malah menyuruhku menjadi bawahan pengemis yang entah muncul dari mana. Aku akan jadi bahan tertawaan. Diam! Dasar nggak tahu diri. Kalau berani bicara lagi, kamu kuusir dari grup luhur. Enggak, dari keluarga luhur. Ayah, sebenarnya kenapa ayah melakukan ini? Rea menjelek-jelekanku di depanmu ya. Jangan percaya kata-katanya. Dia cewek jahat yang suka berbohong dan mencelakai orang. Nona Rea, saya nggak akan berani lagi. Tolong ampuni saya sekali ini. Aku bisa memaafkanmu. Tapi kamu harus bilang siapa yang menyuapmu. Gak ada yang menyuap saya. Kalau kamu nggak mau bicara, aku akan kirim kamu ke luar negeri. Ada tempat yang paling menyambut orang yang mau lakukan apa saja asal dibayar sepertimu. Mereka akan membuat hidupmu lebih buruk dari mati. Saya bilang, Tuan Muda Niko yang menyuruh saya. Sialan. Dia bilang kalau Nona Rea diusir dari grup luhur, dia akan kasih saya 2 triliun. Dasar gila, jangan asal ngomong. Orang gila ini. Bodoh! Benar-benar membuatku kecewa. Mengaku sebagai pewaris grup luhur, tapi nggak bertanggung jawab dan sempit hatinya. Menjadikanmu pewaris grup luhur benar-benar memalukan, anak sialan. Ayah, maafkan aku. Aku salah. Tolong maafkan aku sekali ini. Aku nggak mau melihatmu lagi. Sekarang juga keluar dari grup luhur. Ayah, aku satu-satunya putramu. Aku pewaris grup luhur. Kamu nggak bisa mengusirku. Keluarga luhur nggak membesarkan orang nggak berguna sepertimu. Mulai sekarang dilarang mendekati grup luhur. Seret dia keluar. Ayah, lepaskan aku. Semua minggir. Sialan. Ayah, maafkan aku. Tolong batalkan pengangkatan Rea jadi wakil CEO. Cepat, kumohon. Dasar anak sialan. Dasar bajingan. Anak durhaka. Berani kamu mengancam ayahmu. Apa kamu masih pantas disebut manusia? Rea, atas dasar apa kamu merebut semua milikku? Semua ini sejak awal milikku. Aku juga anak ayah, tentu aku berhak memilikinya. Lagian, posisi pewaris memang seharusnya diduduki yang mampu. Cepat atau lambat kamu akan bersaing dengan Debbie. Hanya saja kamu terlalu sombong. Dan mengira semuanya harus jadi milikmu. Diam! Cewek sialan dari kelas bawah. Cara kerja kalangan atas saja kamu nggak tahu, masih berani sombong di sini. Aku satu-satunya putra keluarga luhur. Grup luhur itu milikku. Hal ini bahkan presiden pun nggak bisa ubah. Dengan otakmu itu, masih mau pimpin puluhan ribu karyawan grup luhur? Nggak mungkin! Tolong sadar sedikit. Aku satu-satunya putramu. Rea bukan siapa-siapa. Ayah, tolong jangan usir aku. Ayah! Rea, 18 tahun ini kamu sudah menderita. Baru saja kembali. Sudah harus memikul beban grup luhur. Ayah merasa sangat bersalah. Jangan bilang begitu, Ayah. Ayah sudah sangat baik padaku. Walau di antara kita penuh perhitungan, saham dan uang yang diberikan Bobby benar-benar nyata. Rasanya lumayan nikmat. Kedepannya, aku akan mengajarimu cara mengelola. Mulai sekarang kamu satu-satunya pewaris grup luhur.
Kupikir menjatuhkan Niko akan butuh waktu lebih lama. Ternyata dia jatuh semudah ini. Benar-benar deh. Katanya konglomerat, ternyata nggak sehebat itu. Hal yang didapat terlalu mudah, justru terasa nggak menarik. Kak, bukannya katamu rencana kali ini pasti berhasil? Aku bahkan pinjamkan uang sakuku padamu. Sebenarnya apa yang terjadi? Kamu sudah diusir. Bagaimana kamu mau kembalikan uangku? Uang. Kamu cuma tahu uang setiap hari. Apa uang itu penting sekarang? Daripada buang waktu, lebih baik pikirkan cara mengusir Rea. Debbie, sekarang kita di situasi yang sama. Keluarga luhur sudah sepenuhnya dikuasai Rea sekarang. Ayah juga berpihak padanya. Kalau kita cuma diam saja, kita akan benar-benar tamat. Hanya dengan mengusir Rea, aku bisa kembali ke keluarga luhur. Kamu juga bisa terus menjadi putri. Lalu kita harus bagaimana? Sekarang aku butuh uang. Apa kamu bisa mendapatkannya? Hei, aku udah nggak punya uang. Semua uangku udah kupinjamkan padamu. Kamu nggak punya, tapi di rumah ada. Ibu, apakah kamu di dalam? Aku udah nggak bisa lagi jadi putri. Lebih baik ambil sebanyak mungkin sekarang dan kabur. Nanti tinggal lempar kesalahan ke Kak Niko aja. Debbie, kamu lagi ngapain? Aku cuma merasa barangnya bagus jadi kulihat. Kalau ketahuan tamat sudah. Nggak boleh sampai ketahuan. Kalau enggak, aku bahkan nggak akan bisa keluar. Debbie, apa yang kamu sembunyikan di tanganmu? Biar ibu lihat. Hah? Debbie, kamu lagi ngapain? Beraninya kamu ancam ibu dengan pisau? Kalau mau tetap hidup, segera siapkan mobil. Aku mau pergi dari sini. Debbie, kalau ibu masih sayang padaku, lepaskan aku. Baik, aku mengerti. Buah memang jatuh nggak jauh dari pohonnya. Orang tuamu sudah mencuri hidupku. Sekarang masih ingin mencuri perhiasan ibuku. Rea, Debbie bukan anak seperti itu. Perhiasan ini memang hadiah ulang tahun yang aku kasih ke Debbie. Sampai kapan kamu mau melindunginya? Kalau bukan karena Rea, kamu tahu keluarga ini akan jadi apa? Maaf, Ibu. Sebenarnya Kak Niko yang menyuruhku. Semua ini salah Kak Niko. Kami selama bertahun-tahun ini selalu menyayangimu. Tapi kamu malah mengkhianati kami. Sayang. Jangan bercanda. Semua itu palsu. Kalian cuma ingin aku menikah dengan keluarga Teguh. Kalian gak pernah menyayangiku. Yang kalian cintai adalah kepentingan keluarga luhur. Bukan begitu. Bukan seperti itu. Kami sangat menyayangimu. Debbie. Pergi! Ayah sudah dengar kan? Biarkan dia kembali ke tempat asalnya. Lalu Kak Niko bagaimana? Sudah aku bilang, mulai hari ini Niko bukan lagi anakku. Apapun yang terjadi padanya bukan urusanku. Lebih mudah dari yang kubayangkan. Hanya dengan menghasut sedikit, satu keluarga langsung retak dan tercerai-berai. Ayah, Ibu, aku masih ada rapat proyek. Aku pergi dulu. Rea, kamu cewek sialan! Kurasa kamu benar-benar sudah gila. Yang gila sepertinya bukan aku. Sudah diusir masih berani datang bikin keributan di sini. Orang sepertimu seharusnya dulu dibuang ke kandang babi dan dibiarkan mati. Baik.
Maki saja, lebih keras, lebih kasar lagi. Bagaimanapun semua kata yang kamu ucapkan akhirnya akan jadi bumerang yang menusuk dirimu sendiri. Apa kamu bilang? Bukannya tadi kamu memakiku cewek sialan? Baiklah, mulai sekarang aku biarkan kamu rasakan hidup di kandang babi. Saat kamu rasakan sendiri, kamu akan tahu bagaimana rasanya berebut makanan dengan anjing lapar. Saat kelaparan, bahkan kotoran anjing pun terasa harum. Kamu pikir ayahku akan melepaskanmu? Ayahmu? Dia sudah mengusirmu dari rumah. Grup luhur, mulai sekarang gak akan ada lagi nama Niko. Omong kosong. Ayahku nggak mungkin membuangku. Aku satu-satunya putranya. Grup luhur adalah milikku. Kamu kira kamu siapa berani merebut milikku? Kamu kira aku akan melepaskanmu? Kalau mau mati, kita mati bersama. Kamu cewek sialan. Rea, hati-hati. Doni, kamu gak apa-apa? Nggak apa-apa. Hei, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Bukannya sudah kubilang aku gak perlu kamu lindungi? Karena aku menyukaimu. Rea, aku nggak tega melihatmu terluka. Doni! Doni! Kalian mau bawa aku kemana? Lepaskan, ku beri 1 miliar. Enggak, 10 miliar. Kamu nggak kenal aku. Aku ini pewaris tunggal grup luhur. Niko luhur. Kamu mau pergi dengan tenang atau dipukuli dulu? Rea, kamu semalaman gak tidur. Pergi istirahat sebentar. Di sini ada aku dan perawat. Tenang saja dan istirahatlah. Gak apa-apa. Aku gak capek. Sayang, aku rasa Doni anak ini lumayan. Dia dan Rea saling mendukung. Mereka melewati masa seperti neraka itu bersama. Ku dengar dia juga jenius pemrograman. Apakah bisa masukkan dia ke grup luhur biar dia bisa melindungi Rea di sisinya? Ya, ide bagus. Kebetulan divisi teknis perlu kepala tim. Lakukan saja seperti yang kamu bilang. Rea, Niko... Ibu, aku sarankan ibu lebih baik jangan membela Niko lagi. Aku pasti gak akan setuju. Bukan. Aku bukan bermaksud begitu. Aku gak menyangka Niko sampai ingin membunuhmu. Rea, mulai sekarang, Ibu cuma punya kamu. Mereka... mulai sekarang, bukan lagi anakku. Rea, Ibu menyesal sekarang sudah terlambat ya. Maaf. Belakangan ini, Ibu selalu mengabaikanmu. Ibu gak pantas meminta kamu memaafkanku. Tapi, bisakah kamu kasih aku kesempatan lagi? Aku ingin jadi ibumu dan selalu menemanimu. Soal memaafkan atau enggak, bukankah kita sekeluarga? Kita akan selalu bersama. Rea, ini kue favoritmu. Gulanya sengaja dikurangi dan ditambah banyak stroberi. Mau cicipi? Ini baru pertama kalinya aku merasakan
rasanya disayangi orang tua. Ternyata lumayan juga. Rea, ayah dan ibu pergi dulu. Kalau ada apa-apa langsung telepon saja. Doni, kamu sudah bangun. Bagaimana kepalamu? Nggak pusing kan? Nggak apa-apa, hanya luka kecil saja. Aduh. Aku sudah menerima kabar. Niko sudah kukirim ke luar negeri. Sepertinya sekarang dia lagi dikasih pelajaran. Sekarang kamu akhirnya mendapatkan semua yang kamu mau. Mulai sekarang, yang aku punya, kamu juga akan punya. Aku janji. Janji? Aku janji. Ku dengar kamu adik Rea dari grup Luhur. Siapa yang asal bicara? Aku bukan. Jangan bercanda. Aku sudah menyelidiki. Kebetulan, masalah kakakmu sekalian ku selesaikan. Aku cuma anak pembantu di rumahnya. Baiklah, hari ini saya ingin sampaikan hal penting. Mulai sekarang, grup Luhur, seluruh bisnis dan aset keluarga akan diwariskan pada Bu Rea. Satu-satunya pewaris keluarga konglomerat. Jadi grup Luhur dan keluarga ini menjadi milikku. Puas sekali. Kekuasaan memang lebih berharga dari cinta kosong.